Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo semua, jumpa lagi dengan channel kita Gaby Main Project tentunya. Oke teman-teman, gimana kabar teman-teman untuk hari ini? Semoga kabar teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang dari segala apapun. Amin amin ya robbal alamin. Oke, selepas acara event keroyaan kemarin ini, bengkel kami udah open. Dan ini kita dapat project sebuah tangki dari Tiger 2000. Dan teman-teman bisa lihat untuk kondisi awal sebelum kita repaint atau kita perbaiki atau kita kinclongkan untuk tangki yang akan kita kerjakan, kondisinya seperti gini teman-teman. Nah, ada beberapa bagian yang catnya terkelupas seperti gini sampai terlihat pada pelatnya. Jadi video ini mungkin menjadi referensi, siapa tahu teman-teman di luar sana dapat project yang sama seperti yang saya kerjakan. Dan untuk tangkinya ini udah kita sanding amplas teman-teman. Kita amplas menggunakan 240 karena medianya udah agak sedikit ya perlu perlakuan khusus. Lalu kita hantam ke amplas grid ukuran 360, lalu kita keringkan dan kita jemur dulu teman-teman. Kita jemur dulu, lalu di sini kita naik epoksi. Oke, untuk media tangki seperti gini, untuk epoksi yang kita pakai, terkecuali untuk catnya itu semisal tidak terkelupas sampai ke dasar pelatnya, bisa lah teman-teman menggunakan epoksi filler. Namun karena tangki yang akan kita kerjakan kali ini, untuk beberapa bagian itu sampai menyentuh atau sampai kandas, sampai ke plat. Jadi di sini kita gunakan epoksi primer teman-teman, epoksi yang mengandung anti karat. Jadi kita gunakan epoksi primer dari produknya Niken teman-teman. Oke, untuk lapis awal di sini kita tembak kabut-kabut dulu lah seperti biasa. Kita kabut-kabut dulu, kasih jeda ya sedikit lah, antara 5-10 menit, lalu kita tembak lagi di lapis yang kedua. Di sini kita agak tebeli sedikit teman-teman karena nanti ada sesi untuk dempul, karena untuk tangki, memang tangki yang kita kerjakan ini kondisinya sedikit parah. Namun lebih efisien lagi, tangki ini kita kerok total teman-teman. Namun ya biasalah, kembali lagi pada budget si konsumen yang ingin seminimalis mungkin untuk budgetnya, namun hasil kita usahakan optimal ya, kalau bisa minim untuk trouble. Nah, ini setelah kita aplikasi epoksi, ini jenis epoksinya cepat kering ya, PU2K ini, tapi udah kita inapkan 1 malam. Dan teman-teman bisa lihat ini ada beberapa bagian yang memang butuh kita jempol. Jadi sesuai dengan video yang saya upload sebelumnya, media plat itu apakah langsung dijempol, apakah di epoksi dulu seperti gini? Jawabannya lebih baiknya kita epoksi dulu teman-teman, supaya ada daya cengkram, atau ada istilahnya supaya dempul itu sendiri tidak langsung menempel pada plat lah. Jadi ada pembatas dari epoksi itu sendiri supaya lebih kuat. Lalu yang kedua, supaya mencegah karat itu menyentuh pada dempul yang mengakibatkan untuk jangka lamanya dempul itu sendiri mengalami retak, atau juga yang sering dialami itu dempulnya bergelembung teman-teman. Bisa juga sih, setelah saya pelajari dan saya sharing-sharing dengan teman-teman, bisa sih plat itu langsung didempul. Namun dempul khusus teman-teman, biasanya dempul yang hardenernya warna merah teman-teman. Namun karena di sini saya tidak mempunyai dempul tersebut, jadi kita epoksi dulu, lalu kita dempul seperti gini. Untuk trik dempul sudah saya bahas juga lah di video sebelumnya di tangki CB, itu saya jelaskan detail. Yang penting kuncinya saat kalian mendempul seperti gini, usahakan jangan langsung tebel teman-teman. Jadi tipis dulu, kasih jeda agak kering, timpa lagi, agak kering, timpa lagi sampai rata teman-teman. Biasanya ketika kita dempul langsung tebel, itu biasanya setelah kita amplas masih aman-aman aja. Namun setelah kita naik cat dan naik clear coat jeda 1 minggu, biasanya kasus yang sering dialami itu ambles. Kalau nggak ambles dia sedikit mulau teman-teman, antara
bagian yang ada dempulnya dengan bagian yang tidak ada dempulnya. Itu kemungkinan dempul itu sendiri ada celah-celah udara atau istilahnya masih ada rongga teman-teman. Jadi untuk trik dempul, walaupun dempul itu tidak parah, tetap harus teman-teman, kalau saya menyarankan atau merekomendasi, dempulnya itu tipis, kasih jeda, agak kering, tipis, timpa lagi, agak kering, timpa lagi teman-teman, supaya lebih padat lah, kurang lebih seperti gitu untuk trik-triknya. Oke, di sini untuk pengamplasan sendiri kita gunakan amplas 240 metode air, lalu kita balas dengan amplas 360, lalu kita balas lagi dengan amplas 400, dan kita epoksi lagi teman-teman. Jadi untuk bagian yang ada dempulnya seperti gini, usahakan kalian epoksi lagi teman-teman. Kalau semisal kalian tidak epoksi langsung kalian naikkan cat itu ya tetap bisa, namun takutnya ada dempul yang ada sedikit pori-pori atau amplasan dempul kalian yang ada meninggalkan sisa baretan amplas. Itu semisal kalian epoksi lagi, khususnya di bagian yang ada dempulnya ini, setidaknya bisa mengcover bagian-bagian yang ada bekas guratan amplas teman-teman. Sebenarnya juga bisa sih langsung naik cat, yang penting kuncinya pengamplasan kalian harus benar-benar sempurna, dan grid amplas yang kalian pakai itu berurutan mulai dari kasar sampai benar-benar halus teman-teman. Tapi mending kalian epoksi lagi seperti gini, ibaratnya kita koreksi lagi dengan epoksi teman-teman, supaya untuk lapisan dempul yang kalian aplikasikan benar-benar tidak meninggalkan bekas-bekas guratan amplas maupun dempul yang memang kurang rata. Jadi mending kalian epoksi teman-teman. Ini epoksi yang kita pakai epoksi primer juga. Jadi setelah kita dempul selesai, kita epoksi lagi hanya di bagian yang ada dempulnya teman-teman. Oke, sampai sini paham ya? Oke, setelah pengamplasan selesai, di sini untuk amplas yang kita pakai amplas 400 teman-teman, kita amplas keseluruhan dan kita keringkan. Jangan lupa medianya kalian cek dulu apakah ada debu atau ada minyak. Jadi media yang sebelum kalian cat itu usahakan bersih dan steril teman-teman. Kalian lap dulu dengan kain bersih atau kain microfiber itu juga bisa. Oke, di sini kita lanjut untuk warna teman-teman. Untuk warna yang kita pakai warna hitam solid. Ini yang kita pakai cat NC. Jadi nanti kita ada sedikit pembahasan untuk cat NC sebelum naik clear coat. Jadi di sini kita gunakan cat NC. Untuk rasio yang kita pakai ini karena cat NC tergolong agak kental, jadi di sini kita pakai 1:1,5, satu cat 1,5 untuk thinner aplikasi 2 lapis. Lapis awal kita tembak agak tebel, lalu kita pertebal di lapis yang kedua. Karena ini cat hitam yang agak pekat dan daya tutupnya agak bagus, jadi kita aplikasikan cukup di 2 lapis. Oke, setelah catnya kering, jadi cat hitam NC seperti gini, kalau cuacanya bagus ya 1 jam itu udah kering sebenarnya teman-teman. Ini 1 jam kita start ngecat ini pagi hari teman-teman. Jadi nanti rencananya ini langsung kita naik clear coat, jadi waktunya masih mendukung banget. Ini setelah kering kita tempel untuk stiker atau stripping dari tangki Tiger ini. Dan ada pertanyaan juga sih teman-teman yang sering tanya ke saya, apakah cat sebelum naik clear coat itu wajib diamplas? Jadi jawabannya itu tidak pasti teman-teman. Jadi kalau semisal hasil pengecatan kalian itu tidak trouble lah istilahnya, ya aman-aman aja, itu gak perlu kalian amplas teman-teman, cukup kalian keringkan lalu kalian bisa naik clear coat. Terkecuali cat kalian itu hasil pengecatan itu kalian yang sudah kalian aplikasikan, semisal terjadi semisal ada debu yang menempel, lalu yang kedua catnya kasar, baik dari cat yang tidak kalian saring atau dari spray gun sendiri yang salah setting atau gimana, itu bisa kalian amplas. Kalau cat solid seperti gini ya enak-enak aja teman-teman, kalian amplas lalu bisa naik clear coat, itu juga bisa, gak usah langsung dicat lagi. Terkecuali jika teman-teman menggunakan cat metalik, itu kalian setelah kalian amplas bener-bener rata,
itu kalian saur-saur lagi satu lapis teman-teman. Tujuannya supaya untuk menata partikel, supaya untuk baret-baretan amplas itu tercover oleh cat yang kalian aplikasikan lagi tipis di atasnya, karena biasanya untuk cat metalik itu rentan banget terhadap amplas teman-teman. Oke, di sini kita naik clear coat yang kita pakai 4100 dari Nikon, rasio standar 41, thinner kita pakai 20%, spray gun kita pakai F3. Untuk setting di sini kita gak main full wide open, kita gunakan pattern kita buka full, lalu untuk jarum atau trigger kita main di kisaran 2 sampai 2,5 ulir. Aplikasi sendiri di sini kita naik 2 lapis. Untuk lapis awal kita kabut-kabut dulu teman-teman, karena ini ada stripping, jadi kita kabut-kabut dulu, kasih jeda. Tujuannya supaya ketika kita langsung tembak tebel, yang kan clear itu ada thinner, jadi takutnya untuk strippingnya itu tidak kuat dan terjadi keriting atau gimana, kan sayang banget. Jadi kita saur-saur dulu untuk supaya clearnya beradaptasi dulu dengan stripping, kasih jeda ya kisaran 5 menit. Kita tembak lagi agak tebel, lalu kita tembak lagi untuk clear finishing. Ini kita lapisi 2,5 lapis teman-teman, kabut-kabut, dan 2 lapis selanjutnya kita tembak agak tebal. Oke, kita dapat seperti gini teman-teman. Ini tangki burik yang notabene udah agak gak layak juga sih, namun kita dapat seperti ginilah. Ini udah aman, kinclong. Ini udah kita inapkan 1 malam. Nah, kita dapat seperti gini teman-teman. Jadi video ini siapa tahu menjadi referensi buat teman-teman yang ingin merepaint sebuah tangki, atau teman-teman tukang cat atau jasa repaint yang mendapatkan project tangki-tangki, mungkin tangki-tangki yang notabene agak parah. Mungkin video ini sedikit menjadi referensi buat teman-teman semua. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga video ini ada manfaat dan jadi referensi buat teman-teman semua, khususnya buat teman-teman yang masih belajar di dunia painting. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa perbanyak minum air putih. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye bye teman-teman. Bye bye.